Ini salah seorang berdoa untuk kita pada hari ini. Silakan ya. Mari teman-teman kita berdoa. Kami sekarang mau belajar tentang kami dari awal sampai dan semoga pelajaran ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang galau? Tidak. Oke, baik. Kan tidak hadir hari ini. Sinyo, nah, ya anak kali. Indri, berdua ya. Baik. Mudah-mudahan teman-teman kita minggu depan bisa bersama. Nah, hari ini kita masuk ke judul yang baru ya. Judul baru kita yaitu di bab 12, yaitu tanggung jawab manusia memelihara alam. Yang artinya ada hubungannya dengan materi kita yang minggu lalu. Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada dua. Ayo, salah satu membaca. Nomor satu, Fali baca nomor satu. Menjabarkan tanggung jawab manusia memelihara alam dan dikaitkan dengan dirinya sebagai remaja Kristen. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua baca oleh Yesi. Menjelaskan alasan manusia memiliki kewajiban memelihara serta melestarikan alam dikaitkan dengan kebenaran kerusakan alam yang terjadi. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita kerjakan pada hari ini. Ya, ada dua. Kita kembali lagi. Nah, coba melihat ini apa ini ya? Apa ini? Apa ini? Limbah. Nah, sekarang ini ketika kamu melihat kerusakan alam seperti ini, atau ketika ada longsor, ya ada pembakaran hutan, apa yang kamu pikirkan sebagai orang yang percaya? Dibuang, dibersihkan, apa lagi? Apa, Andre? Dirawat, dilestarikan, diambil ini barang-barang ini ya, sampah-sampah ini dibuat kemana? Kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya? Coba. Tidak tercemar alam kita. Apa lagi? Apa tadi? Bersih. Menjadi bersih. Ya, banjir tidak bersih supaya bersih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita ada kupas-kupas. Kupas di sini bukan kupas pisang, bukan kupas apel, tetapi kuis pemanasan. Oke ya. Nanti siapa yang mau maju ke depan silakan ya. Ini menebak nama tokoh dalam Alkitab dengan satu atau dua kata ya. Siapa yang maju ke depan boleh klik di depan siapa apa jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, hikmat. Ayo jawabannya apa? Maju ke depan siapa yang bisa? Ayo. Ayo maju ke depan. Cepat. Iya atau aja. Salah atau tidak? Ayo. Oke, kita lanjut ya ke kuis yang selanjutnya. Yo, Eva Israel yang pertama. Ayo siapa? Ayo maju. Siapa? Sampai kita tengah. Ayo, kalau sudah angkat tangan langsung maju ke depannya, jangan tunggu-tunggu. Oke, kita lanjut. Masih ada dua pertanyaan lagi. Ayo. Raja Israel. Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah, Bu. Orang dia. Sudah, Bu. Apa ini? Udah, Bu. Udah. Kita ulang lagi ya. Kita ulang sebentar. Katanya banyak, Bu. Iya banyak, itu ada 4. Cuma tapi cuma 2, Bu. Ada. Ya, ini apa ini? Ya, lu. Oke. Anjing. Sudah, Ada. sudah. Jangan diganggu, Bu. Berarti sudah Awas. ada. Ya, Bu. Coba kalau kita klik salah dulu, kita klik salah. Apa aja? Jangan klik salah dulu. Ayo, itu klik salah. Klik salah. Maksudnya Salah ya, salah ya. Satu aja tangannya, satu. Ya. Seru kan? Oke, lah. Coba lihat.
ada pertanyaan ibu setelah menonton? dan Oke. bertumbuh. Halaman hijau rindang, udara pun jadi teduh. Adiwiyata namanya, peduli pada bumi. Bersama kita jaga lingkungan yang suci. Sekolahku sekolah, adiwiyata, hijau ceria, penuh cinta. Sekolahku sekolah, adiwiyata, bersama jaga bumi. Sampean dua selat, ku belajar dan bertumbuh. Halaman hijau rindang, udara pun jadi teduh. Adiwiyata namanya, peduli pada bumi. Bersama Semangat belajar semuanya. lingkungan Materi yang disampaikan tadi sudah tahu apa yang membuat alam kita rusak tadi apa? Pertama tadi apa? Penebangan hutan. Kemudian apa lagi? Polusi. Ya apa lagi? Gunung Meletus. Nah, setelah terjadi hal-hal seperti begitu, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia? Oke. Sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab tadi untuk merawat alam, ya. Apa saja tadi upaya-upaya yang dilakukan? Ayo. Ya. Iya betul, dilakukan dulu penanaman. Apa lagi? Jangan membakar sembarangan, betul. Jangan membuang sampah sembarangan, harus dibuang pada tempatnya. Sebagai orang percaya itu harus mencintai Tuhan, harus mencintai alam kita supaya jangan kotor atau tidak tercemar. Oke, baik. Kita kembali ke diskusi ke kelompok. Diskusi kelompok itu kita akan membagikan 3 kelompok saja ya, 3 kelompok saja karena ibu ada 3 kasus. Model diskusi kelompok kita itu adalah model pembelajaran yang gesit ya, ini berbasis masalah. Nanti kalian menyelesaikan sebuah masalah dengan satu kelompok itu. Nah, ada masalah yang pertama, kasus yang pertama ini ya. Ini ada taman sekolah yang belum dibakar ya, ada sebuah taman kecil awalnya sangat indah, namun setelah beberapa bulan tanaman itu mulai kering dan disiram. Terus ada pertanyaannya di sini, apa tugas kalian berdasarkan kejadian 2 ayat 15 yang harus dikerjakan. Kasus yang
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Oke. Ayo. Opsi. Pertanyaannya tadi itu, kalau taman itu dibiarkan dalam keadaan rusak, apakah itu mencerminkan mandat yang diberikan Tuhan kepada kita? Tidak, karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, apa itu perintah Tuhan? Merawat dan melestarikan lingkungan. Iya, betul ya. Jadi kalau ada sampah berserakan itu, apa yang kalian lakukan? Kalau ada sampah-sampah berserakan, apa yang kalian lakukan? Dipungut, dibuang. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Ayo tepuk tangan. Ada yang menghambat pembelajaran hari ini. Gak ada, seru. Ya, seru. Ya, Terus yang kedua, Perubahan apa saja yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? apa? Membuang sampah kepada tempatnya. Ya, lebih dapat ilmu. ilmu apa? Ilmu buang sampah. Terus yang ketiga, Apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini? apa ayo? Dapat menjaga lingkungan dengan baik. Ya, apalagi? Sikap dan perilaku apa saja yang dapat kalian tumbuhkan setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini? Sopan santun. Oke. Apalagi sikap apa? Sikap apa? Baik dan bisa buang sampah tempatnya. Ya, artinya peduli lingkungan Nah, sesuai dengan moto kita. Iya, super. Apalagi? Santun. Prestasi. Lain. Ya, artinya ada di moto kita ya, moto super kita. Yang keempat yaitu peduli lingkungan. Yang bertanya apa? Kesimpulannya. Nggak ada. Belum baca yuk. Oh, ayo baca kesimpulannya apa kesimpulan kita hari ini? Allah menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan hidup, bahwa kami di bumi tempat manusia berdiam bertanggung jawab. Artinya manusia boleh mengelola alam, tapi disertai Ya. dengan sikap menjaga, memelihara dan melestarikan alam. Dalam cerita mengenai air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya saja, namun ciptaan air juga diselamatkan, hewan turut ikut dalam terahmu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Kenji. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga apa yang dipelajari semoga bermanfaat, dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadilah anak yang hebat, yang cerdas, yang senantiasa peduli lingkungan sehingga alam